Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Arpendi Istihari, penyuluh agama fungsional Tanah Datar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sampaikan sebuah topik ibadah, yaitu tentang taharah. Kompetensi pokok atau inti yang kita sampaikan dalam bahasan ini yaitu tentang taharah atau bersuci. Sedangkan yang menjadi kompetensi dasarnya adalah hadas dan najis serta cara mensucikannya. Taharah atau bersuci dilakukan terhadap dua hal atau dua keadaan, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Najis dapat dibagi kepada tiga, yaitu muhaffafah, mutawassithah, dan mughalladzah. Sedangkan hadas terbagi kepada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Lalu apa itu maksud dengan taharah? Taharah artinya menghilangkan hadas atau najis dari badan atau pakaian atau tempat. Lalu benda apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Benda yang dapat kita gunakan untuk bersuci adalah air, tanah, kertas atau tisu, debu, dan benda keras lainnya. Selanjutnya perlu kita pahami apa itu najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak melakukan ibadah, seperti hendak melakukan ibadah sholat. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa najis tersebut terbagi kepada muhaffafah atau najis yang ringan, kemudian mutawassithah atau najis pertengahan yang sedang, kemudian yang ketiga najis mughalladzah atau najis berat. Selanjutnya mari kita kenali masing-masingnya. Yang pertama najis muhaffafah. Muhaffafah atau najis ringan, contohnya adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain dari air susu ibunya. Maka cara mensucikannya atau bersuci dari najis ringan ini adalah cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Yaitu najis sedang. Najis sedang seperti bangkai binatang darat, kotoran manusia dan hewan, nanah dan darah, dan lain-lain sebagainya. Maka cara mensucikan badan atau pakaian kita dari najis seperti ini adalah dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Najis mughalladzah. Apa itu najis mughalladzah? Najis mughalladzah adalah najis yang besar atau najis berat, yaitu yang berasal dari anjing dan babi. Maka cara mensucikannya apabila kita terkena oleh dua hal tersebut, maka cara membersihkannya atau bersuci darinya adalah dengan 7 kali, satu diantaranya dengan tanah. Mencuci dengan air 7 kali, salah satu diantaranya dengan memakai tanah. Kemudian yang kedua hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah najis yang tidak terlihat, atau bahasa lain adalah hukmiyah, yang dapat disucikan baik dengan wudu, mandi, dan tayamum. Sebagaimana halnya najis terbagi 3, hadas pun terbagi pada 2, seperti disampaikan di awal tadi, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama hadas besar.
Hadas besar disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ketika haid, yang kedua penyebabnya adalah nifas, junub, dan keluar mani. Maka ketika kita mengalami hal-hal tersebut, maka cara bersuci darinya adalah dengan mandi wajib atau mandi besar atau tayamum ketika tidak ditemukan air. Yang berikutnya hadas kecil. Hadas kecil disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, atau dalam bahasa lain keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Kemudian tidur, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dan menyentuh kemaluan. Apabila kita mengalami salah satu dari hal tersebut, berarti kita dalam keadaan berhadas kecil. Maka cara membersihnya, mensucikannya atau bersih darinya adalah dengan berwudu atau bertayamum kalau tidak ditemukan air. Jadi jelas bahwa sesungguhnya cara membersihkan hadas itu adalah dengan mandi ketika dia merupakan hadas besar, dan wudu ketika kita mengalami hadas kecil, dan bertayamum ketika tidak ditemukan air. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada edisi yang lain dan tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.